Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fasilius akan menjelaskan tentang materi berpikir komputasional. Saya Kalista Angelia Putri akan menjelaskan tentang sejarah berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Penggunaan teknik ilmu komputer ini jangan diartikan harus menggunakan aplikasi komputer. Pada kenyataannya, yang dimaksud dalam berpikir komputasional tidak harus menggunakan komputer. Namun, proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemroses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah berpikir komputasional atau computational thinking. Computational thinking pertama kali diperkenalkan secara umum oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Seymour Papert atau Seymour Aubrey Papert adalah seorang matematikawan, ilmuwan komputer, dan pendidik Amerika kelahiran Afrika Selatan yang menghabiskan sebagian besar karirnya dengan mengajar dan meneliti di MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Dalam bukunya yang berjudul Mindstorm, Seymour Papert fokus pada dua aspek komputasi, yaitu bagaimana menggunakan komputasi untuk menciptakan pengetahuan baru, serta bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan pemikiran dan perubahan pola akses ke pengetahuan. Kemudian pada Maret 2006, Janet M. Wing mengenalkan sebuah pendekatan yang dimodifikasi dan perhatian baru pada pemikiran komputasi. Menurut Janet, computational thinking termasuk penyelesaian masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan mengembarkan konsep dasar ke dalam computer science. Kemudian pada tahun 2011, Janet memperkenalkan definisi baru tentang computational thinking. Menurut Janet, computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemroses informasi yang efektif dalam penyelesaian masalah. Berikut dua aspek dari definisi Janet. Yang pertama, computational thinking adalah sebuah proses pemikiran yang terlepas dari teknologi. Yang kedua, computational thinking adalah metode penyelesaian masalah yang dirancang untuk dapat diselesaikan dan dijalankan oleh manusia, komputer, atau kedua-duanya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Merin Yunisha Pramana. Saya akan menjelaskan karakteristik berpikir komputasional. A. Mendasar bukan menghafal. Setiap manusia yang sudah memiliki kemampuan mendasar berarti ia sudah bisa memahami suatu hal dengan baik sehingga akan mudah untuk menemukan solusi dalam permasalahan. Bahkan orang tersebut bisa mengembangkan solusi dari suatu pemecahan masalah. B. Sesuai dengan konsep bukan pemrograman. Dengan kata lain, komputer dan sains bukan hanya suatu pemrograman komputer saja, tetapi kita harus bisa berpikir seperti orang yang sudah mahir dalam dunia komputer dan sains. Seseorang harus terbiasa menggunakan program-program yang ada di dalam komputer sejak usia dini sehingga akan mudah untuk memahami konsep berpikir komputasional. C. Ide dan bukan benda. Dengan kata lain, dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi, sebaiknya lebih mengutamakan untuk menggunakan konsep komputasional. Konsep komputasional ini bisa dilatih agar terbiasa untuk menggunakannya. D. Saling melengkapi. Saling melengkapi bisa diartikan layaknya komputer sains yang sangat berhubungan dengan erat dengan berpikir matematis.
Harus mampu mengoperasikan komputer. Jika sudah bisa mengoperasikan komputer, maka kita akan mudah untuk bekerja di bidang apa saja. Secara sederhana, kemahiran dalam mengoperasikan komputer, kita memiliki banyak pilihan untuk meneruskan karir, seperti pada bidang hukum, kesehatan, pendidikan, bisnis, hingga kesenian. Bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Berpikir komputasional bisa muncul oleh setiap orang yang tak terkecuali diri Anda, dan berpikir komputasional bisa digunakan di mana saja, seperti sekolah, rumah, kantor, dan lain-lain. Pola berpikir komputasional baru bisa terwujud dengan baik jika bertemu dengan usaha nyata manusia yang kemudian berubah menjadi suatu hal filosofi dan eksplisit. Menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara seseorang untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Oleh karena itu, setiap manusia harus menggunakan cara berpikirnya sendiri, bukan mengikuti cara berpikir komputer. Seseorang mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan yang lebih hebat daripada komputer. Bersifat menantang dalam sudut pandang intelektual. Pada karakteristik ini, seseorang yang berpikir komputasional akan berusaha semaksimal mungkin dalam memahami dan menyelesaikan suatu masalah saintifik. Jika sudah terbiasa untuk berpikir komputasional, maka kita akan merasakan dampak positifnya, yaitu dapat berpikir dengan cepat, mudah, dan tepat. Selain itu, ada manfaat lain yang berpikir komputasional. Selanjutnya, manfaat berpikir komputasional. 1. Memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien terhadap permasalahan yang kompleks dan besar. 2. Melatih otak untuk terbiasa dengan pola berpikir secara logis, matematis, terstruktur, dan kreatif. 3. Memudahkan identifikasi masalah dan mencari solusi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini Apsari Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara berpikir komputasional. Yang pertama, decomposition. Decomposition ialah memecah-mecah masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok sebuah masalah, sehingga kita menyelesaikan suatu masalah tersebut satu persatu dan mengidentifikasi pembagian dari mana masalah itu datang. 2. Ada pattern recognition. Metode ini digunakan untuk mencari pola yang ada untuk memperoleh informasi yang lebih penting atau untuk mencari persamaan. 3. Ada abstraction. Pada abstraksi hanya berfokus pada informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. 4. Ada algoritma. Algoritma sebagai sekumpulan instruksi untuk memecah masalah. Dalam menulis algoritma, ada 3 bentuk umum yang sering digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pemecahan masalah. Ketiga bentuk tersebut yaitu 1. Algoritma deskriptif. 2. Algoritma pseudokode. 3. Algoritma flowchart. Seri selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Fitriani. Dan saya akan menjelaskan penggunaan berpikir komputasional pada aktivitas. Berpikir komputasional membantu kita menganalisis dan mengurai proses berpikir manusia dalam kerangka seperti yang dilakukan oleh komputer. Yang pertama, membantu artikel dari hasil terjemahan bahasa asing. Pertama, tahapan dekomposisi, yaitu identifikasi konteks, struktur kalimat, dan makna umum dari teks tersebut. 2. Pengenalan pola. Lakukan rekognisi isi dan struktur dengan mengatur pola informasi dalam teks tersebut. 2. Pengenalan pola. Lakukan rekognisi isi dan struktur dengan mengatur pola informasi dalam teks tersebut. 3. Abstraksi. Dilakukan dengan memilih informasi utama. Terakhir, penyusunan algoritma. Setelah menemukan poin penting, tuliskan poin yang menjadi kerangka bahasan dalam artikel tersebut. Merencanakan liburan.
Wisatawan bisa menggunakan abstraksi untuk memecah proses perencanaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, seperti memilih destinasi, menentukan anggaran, dan meneliti akomodasi. 3. Prediksi cuaca. Memprediksi cuaca menggunakan proses yang melibatkan penggunaan data, model, dan algoritma. 4. Mendesain gedung. Arsitek dan insinyur menggunakan pemikiran komputasi untuk merancang bangunan dan struktur lainnya. Mereka membuat model dan simulasi untuk menguji stabilitas dan melayakkan berbagai pilihan desain. Generalisasi dapat diterapkan dengan mengidentifikasi pola dan kesamaan antara pilihan desain yang berbeda, seperti kode dan peraturan bangunan, efisien energi, dan preferensi estetika. Dan yang terakhir, penalaran logis dapat digunakan untuk mengambil keputusan seperti memilih bahan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, daya tahan, dan keberlanjutan.